oleh bangsa Arab. Bahkan mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk berperang di bulan-bulan tersebut sebagai bentuk atau simbol penghormatan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan, sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Begitu juga sebaliknya, bila berbuat amal soleh, ganjaran kebaikan yang diperolehnya dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi bisa kita pahami, apabila bulan haram datang, berarti kita berusaha untuk menjauhkan maksiat dan berusaha memperbanyak amal kebaikan, amal-amal soleh, sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah, sebagai bukti kita rindu kepada akhirat. Maka kesempatan yang diberikan di bulan Rajab, nah, berbanyaklah amalan-amalan yang menyebabkan Allah cinta dan redha kepada kita. Ibu-ibu, di antara amalan itu adalah menjaga sholat 5 kali sehari semalam berjamaah. Jaga. Kalau selama ini kita mungkin lalai sholat sendiri-sendiri, ya, bahkan kadang-kadang sholat tertinggal, terlupakan dengan alasan sibuk dengan anak, sibuk dengan cucu, sibuk dengan permainan, sibuk dengan HP, sibuk dengan laptop. Kan ini anak-anak mereka laptop. Kami sholat terkadang ada sembahyang, mengaji terkadang ada baca kalau sampai ada yang mertua dulu. Ibu-ibu, apa perlu kita bahwa bulan Rajab ini adalah kesempatan untuk kita untuk bermuhasabah, memperbaiki diri kita, berusaha untuk melatih diri sebelum Ramadan datang. Di bulan Ramadan nanti kita berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Dan sebelum Ramadan datang, sejak bulan Rajab ini kita mulailah berpuasa sunnah. Walau tidak ada ketentuan hari keberapa, tanggal yang keberapa di bulan Rajab berpuasa, silahkan puasa hari Senin atau hari Kamis atau 3 hari pada pertengahan bulan atau hari apa saja. Ya, karena puasa itu merupakan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang dilarang berpuasa adalah puasa setiap hari terus menerus, ya, terus menerus sepanjang masa, itu yang dilarang. Tapi puasa minimal sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, besok tidak, puasa lagi tidak, puasa lagi tidak, itu boleh. Mau puasa hari Senin silakan, mau hari Kamis silakan, mau 3 bulan, 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, 15 silakan. Bulan Rajab merupakan bulan terhormat yang mesti kita agungkan, melakukan ibadah ritual berpuasa. Kemudian amalan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bangun di malam hari,
agar terbiasa setelah Ramadan datang kita tidak lagi terkejut. Kita lah terbiasa bangun malam di bulan Ramadan, kita sholat tarawih, sholat witir, tadarus. Maka mulai bulan Rajab ini kita adakan pembiasaan sholat tahajud di tengah malam. Jam 2 kita bangun baca Quran, berzikir, sholat tahajud 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Kurangi masa tidur kita di malam-malam bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban sampai nanti bulan Ramadan datang. Inilah makna dari doa itu. Tidak hanya sekedar membaca doa, tapi diiringi dengan usaha. Kita baca doa, Allahumma barik lana fima Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab. Tentu acaranya supaya dapat berkah. Nah, awal lakukan perintah Allah, awal biasakan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah dan Nabi-Nya. Awal lakukan dengan sungguh-sungguh, berpuasa di siang hari dan melakukan amalan-amalan ritual di malam hari. Baca Quran, kabar zikir, kabar selawat, kabar istighfar, kabar doa, banyaklah selama bulan Rajab dan Sa'ban sampai nanti Ramadan datang selagi kita masih hidup. Nah, Bapak Ibu ya sahabat. Kemudian apa lagi? Berbanyak sedekah, berbanyak infak, keluarkan wakaf, keluarkan zakat, bantu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang terlantar. Nah, ini semua adalah sarana jalan untuk mendapatkan nilai-nilai keutamaan. Bukan amalan bid'ah. Ada sebagian kawan mengatakan bid'ah kalau menghidupkan amalan di bulan Rajab, kan aneh itu. Asalkan perbuatan itu ada dalilnya, lakukanlah. Mau puasa, kan bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Namun bisa jadi wajib kalau dia mau bayar puasa Ramadan yang belum terlunasi, kan itu. Ya Pak. Bulan Ramadan dulu ibu-ibu kan masih ada hutang mungkin, belum terlunasi kan. Nah, mulai bulan ini bayar. Niatnya mengkodo puasa, dapat pahala. Mengkodo lunas, dapat pahala sunat. Nah, buru kejar, perbanyak amal untuk mendapatkan keberkahan bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampai nanti datang bulan Ramadan. Terutama dengan masalah sholat, karena di bulan Rajab inilah perintah wajib sholat diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi SAW menempuh perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang sangat singkat sekali. Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi sekali seumur hidup Nabi. Tapi memperingati Isra Mi'raj setiap tahun kita peringati. Nah, itu Nabi yang mengalami peristiwa Isra Mi'raj sekali seumur hidup. Sekali cuma. Kita peringati kembali peristiwa yang pernah dialami Nabi tadi. Di malam 27 Rajab, menurut ahli tarikh Islam, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam 27 Rajab. Ketika Nabi dalam keadaan bersedih, ketika Nabi dalam berduka, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Huzn, tahun
tahun kesedihan karena wafatnya orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi, orang-orang yang ikut andil membela, memperjuangkan perjuangan Nabi mendakwakan Islam, dipanggil oleh Allah pada tahun ke-10 kenabian, ketika Nabi masih tinggal di kota Makkah. Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia. Beberapa hari kemudian pamannya Abu Thalib meninggal lagi. Nabi sangat sedih sekali. Dalam kesedihan itulah Bapak Ibu, di malam 27 Rajab, Nabi kita diajak berjalan-jalan, diperjalankan, diajak bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi tidak tahu mau dibawa ke mana, tidak ada planning sebelumnya, tidak ada rencana sebelumnya. Ya, tidak ada rencana Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa pada malam itu, tidak ada. Nabi tidak tahu sampai ke mana, tahu Nabi sebelumnya. Tapi Allah jadikan perjalanan Nabi itu menjadi bukti mukjizat buat Rasulullah SAW ketika dalam keadaan bersedih, dalam keadaan berduka, agar kita jangan memendam diri, mengurung diri. Kita pun mesti berbuat, keluar dari rumah atau mencari solusi. Begitulah perjalanan Nabi pun diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari satu masjid ke masjid, lalu naik sampai ke Sidratul Muntaha, lalu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan di atas itu lagi. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW terjadi di bulan Rajab, dan peristiwa ini adalah peristiwa nyata, tapi dapat dijaga, diperjalankan oleh Allah. Terbukti dengan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau hambanya berarti manusia utuh dia, tidak mimpi, batua, ada jasad, ada raga. Nabi telah diperjalankan menempuh perjalanan yang jauh itu untuk diperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaannya sebagai tamsilan bagi umat sedunia. Lalu Bapak Ibu, apa hasilnya? Kenapa kita mesti memperingati Maulid, memperingati Isra dan Mi'raj? Apa gunanya? Apa tujuannya untuk kita? Yaitu agar kita semakin sungguh-sungguh mengangkat derajat kita di sisi Allah, yaitu menjaga sholat 5 kali sehari semalam. Para ulama menafsirkan tujuan Isra Mi'raj diadakan, peringatan Isra Mi'raj diadakan karena umat Islam tidak ada lagi yang berani meninggalkan sholat. Agar umat Islam merasa beruntung kalau dia melaksanakan sholat, karena perintah sholat dijemput, Nabi dijemput sampai ke langit yang ke-7 di bawah. Begitu kedudukan sholat, perintah sholat diserahkan ketika Nabi telah berada di hadapan Allah di Rabbah, di Sidratul Muntaha. Berbeda dengan perintah yang lainnya, malaikat Jibril diutus untuk menjumpai Nabi, menyampaikan wahyu kepada Nabi. Tetapi perintah sholat, Nabi diajak berjalan menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat, lalu berada di luar angkasa, dan kemudian perintah sholat pun diberikan kepada Nabi, supaya kita umat Islam menghargai bahwa sholat ini sangat penting bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, di antara ayat Allah yang mengingatkan kita tentang sholat yang kita baca tadi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Dan ditentukan. Apabila terbit fajar, ya maka salat subuh sampai terbitnya matahari. Apabila matahari lah tergelincir ke ufuk barat, masuk waktu zuhur sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bayangannya, sama dengan bendanya. Apabila bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya, masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Apabila matahari terbenam, masuk waktu maghrib sampai hilangnya warna merah, warna teja berubah. Dan apabila telah hilang warna teja merah tadi, maka waktu isya masuk sampai nanti terbitnya fajar subuh. Jadi waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah itu adalah waktu bagi kita untuk mengucapkan ikrar sebagai hamba Allah setelah kita sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu merupakan tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka seolah-olah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia meruntuhkan agama. Nah, jadi jelas. Di samping ada lagi hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdi yaumal qiyamah as-salat. Fa in salat sholat sa'ira amali wa in fasada sa'iri amali. Yang mula-mula diperiksa amalan seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika amal sholatnya baik, maka amal-amal lain pun akan jadi baik. Dan jika amal sholatnya rusak, maka amalan yang lain pun akan rusak. Nah, Bapak Ibu yang hormati, berarti dari ayat dan hadis-hadis tersebut wajarlah kalau kita mengutamakan sholat di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, sehingga Nabi mengajarkan apabila anak-anakmu berumur 7 tahun, ajarilah dia sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun lalu dia tidak sholat, pukul. Kalau sudah 10 tahun lebih 20 tahun, anak awak ada sembahyang, apa dia ada? Menantu tidak sholat, awak senang sekali. Anak tidak biasalah melintang. Aduh, keluarga yang sholat dulu itu mengundang bala. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia mengundang datangnya bala, bencana. Bala itu bukan hanya berbentuk kebakaran, selalu gelisah itu bala. Piti lain banyak tapi hati itu gelisah, tak ada kedamaian. Ya, pulang ke rumah lain piti banyak, tapi di rumah itu bagikan neraka. Anak tak bisa diajak, anak sulit diajak, anak pahlawan, bini pahlawan, laki pahlawan. Kau terjadi dalam rumah tangga kita hari ini umat Islam. Setelah diteliti, kenapa ternyata ada anggota keluarga yang sengaja meninggalkan sholat tanpa rasa takut kepada Allah. Dan ada rasa takut, sholat itu mikul dan apa? Nanti lah gaya sedikit lagi dah. Umur apa masih muda baru jalan. Ada
sengaja meninggalkan sholat. Tanpa terasa sebenarnya dia mengundang datangnya azab Allah ke dalam rumahnya. Bayangkan Bapak Ibu, Ibnu Qayyim salah seorang ulama yang populer menjelaskan setelah diteliti dalam hadis Nabi bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa rasa takut kepada Allah, dia telah melakukan dosa besar, melebihi dosa berzina, membunuh, berjudi, mabuk. Dia tidak satu mabuk, tidak ada berjudi, tidak ada berzina, tapi dosa perbuatan zina itu dapat baginya ketika dia tinggalkan sholat dengan sengaja. Kalau seseorang meninggalkan puasa, masih ada harapan bisa diganti. Ya Bu, kalau puasa Ramadan tinggal, masih bisa diganti. Tidak bisa berzakat, ya udah, karena tidak ada nisab, tidak sampai nisab dan haul, tidak usah berzakat. Oh, tidak bisa pergi haji, tidak mampu biaya, tidak usah pergi haji. Tidak masalah. Tapi meninggalkan sholat tidak bisa diganti dengan apapun. Tinggal menunggu azab Allah atau ampunan dari Allah. Oleh sebab itu, ini menjadi tugas kita di awal tahun ini. Tahun 2023 ini adalah masa krisis. Bahaya kalau kita tidak betul-betul. Maka mari kita ajak keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum